Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo, mana Ayu? Pimpin doa Ayu. Baik, terima kasih Ayu yang sudah memimpin teman-temannya berdoa. Hari ini kita ada pembelajaran yang baru bagi kalian. Kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum ke sana, yang perlu diperhatikan adalah coding dan kecerdasan artifisial itu bukan semata-mata aplikasi yang memudahkan manusia untuk mengerjakan pekerjaan. Jadi intinya adalah kalian jangan sampai menyalahgunakan apa yang ada. Ya, terutama di handphone kalian. Kalian semua punya handphone kan? Nah, baik, sebelum ke sana, sekarang kita nyanyi dulu untuk menyegarkan pembelajaran hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Sudah hafal semua kan? Ya. Baik, sekarang semuanya boleh berdiri. Siap? Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju sebentar, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Menerjang, terjang. Majulah, majulah, menang. Majulah, majulah, menang. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk. Baik, sekarang Pak Rudi minta kalian siapkan masing-masing kelompok 2 buah pulpen. Kita ice breaking dulu sebelum memulai pembelajaran. Satu kelompok kan ada 6 orang. Pak Rudi minta satu kelompok hanya 2 buah pulpen. Oke, sudah? Ini disingkirkan dulu. Oke, perhatikan. 3 orang, 1 pulpen. Ya, berarti Tama,
Aldo sama Diana. Yang ini siapa? Alena, Fabian sama Azahra. Nah, kalau ini karena berlima, gini aja. Ini bertiga. Deva, Alika sama Zulfa. Ini berdua, oke? Yang itu boleh Nada, Ayu sama Viko. Terus siapa? Adinda, Kadzia sama Abigail. Yang ini boleh Kenzo, Rafa sama siapa ini? Gak kelihatan Pak Rudi. Amira, yang ini boleh bertiga. Kemudian yang ini bertiga, laki-laki semua. Yang ini sama Adit ya. Oke, pulpennya taruh tengah begini. Nah, gitu aja ya, bertiga. Oke, sudah? Sudah siap semua pulpennya taruh tengah ya? Pulpennya taruh tengah sudah? Satu di sini, satu di sana. Oke, tadi bertiga gini kan? Ini bertiga, oke. Permainannya adalah tepuk, bom, ambil. Paham? Kalau Pardi bilang tepuk semuanya? Kalau bilang boom, tangannya ke, tapi jangan kenceng-kenceng, ya. Kalau kata ambilnya kita ganti dengan sikat lah, ya. Kalau sikat berarti kalian berebut mengambil pulpen. Siap? Kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Siap? Tepuk, tepuk, boom. Boom. Sikat. Bisa begitu? Bisa? Bisa? Halo? Udah tenang. Bisa? Bisa semua? Oke, siap ya. Siap? Siap? Tepuk. Tepuk. Boom. Boom. Tepuk. Tepuk. Boom. Boom. Tepuk. Tepuk. Sikat. Siapa yang dapat? Oke, taruh lagi. Kita coba sekali lagi. Kita coba sekali lagi, siap? Boom. Boom. Tepuk. Tepuk. Boom. Sikat. Oke. Cukup ya ice breakingnya ya. Oke, sekarang kita kembali ke pembelajaran. Baik. Sekarang ke depan semuanya boleh. Yang duduk yang madep belakang boleh madep ke depan. Silakan. Biar kelihatan semuanya. Oke ya. Parucapkan di pembelajaran berpikir komputasional. Mungkin kalian asing dengan yang namanya komputasional. Apa itu komputasional? Karena ini adalah pembelajaran baru ya. Tapi kalau kalian mendengar kata komputer, kalian sudah tidak asing. Karena semuanya pasti pernah minimal melihat. Kalau yang kemarin ikut ANBK pasti pernah mengoperasikan komputer. Seperti itu. Ya. Oke. Berpikir komputasional adalah dasar dari pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Oke. Kalian pernah mengalami kesulitan nggak dalam memecahkan masalah? Pasti pernah nggak? Ya, pasti pernah. Nggak mungkin seseorang itu nggak pernah kesulitan dalam mengerjakan suatu masalah. Kemudian, kira-kira ada yang bisa memberikan contoh dalam memecahkan masalah apa kalian merasa sulit? Kayak kemarin mungkin membuat rumah kebaya, sulit nggak?
Tapi kalau dikerjakan secara berkelompok, enggak kan? Karena apa? Banyak yang bantu, banyak yang mengerjakan, gitu kan? Ya. Terus tadi mengerjakan rumah kebaya, kalau dikerjakan sendiri pasti kalian akan merasa kesulitan, kerepotan, karena terlalu banyak hal yang dikerjakan, gitu kan? Dari mulai menyiapkan bahan, menyiapkan alat, ya, kemudian merangkai dan sebagainya sampai rumah kebaya itu jadi. Baik. Nah, sebenarnya apa yang kalian kerjakan kemarin waktu membuat maket rumah kebaya, secara tidak langsung kalian sudah belajar tentang cara berpikir komputasional. Bagi yang memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi, pasti dia memikirkan dulu hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum membuat maket rumah baik. Ya? Baik, hari ini pembelajaran kita adalah ini. Ada 4 yang kita akan pelajari. Yang pertama tadi sudah disampaikan, memahami konsep berpikir komputasional. Kemudian adalah menerapkan tahapan dekomposisi. Kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma dalam menyelesaikan masalah sederhana. Gak usah mikirin masalah yang berat-berat dulu. Kita memikirkan masalah yang sederhana. Ya. Kalau menurut Pak Rudi membuat maket rumah kebaya kemarin sudah agak sulit. Kita akan mengambil permasalahan yang lebih sederhana. Nanti kita akan belajar. Kemudian mengidentifikasi masalah dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kalian sudah menggunakan pola pikir komputasional. Ya. Oke, sebelum ke sana, sekarang apa sih pola pengenalan computational thinking? Atau kalian pernah tadi kan belum tahu ya computational thinking itu apa, cara berpikir komputasional itu apa? Nah, Pak Abi punya video, silakan disaksikan, perhatikan dengan cermat, ya. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat tugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu.
masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebras Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebras.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Baik, ya, kalian sudah menyaksikan video tentang cara berpikir komputasional. Ya, cara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kalian sudah melaksanakan pola berpikir komputasional. Ya, tadi udah ada contohnya. Setiap malam kalian menyiapkan buku pembelajaran yang akan dibawa besok. Kemudian mungkin ada yang membantu ibunya mengambil atau menjemur pakaian, atau malah membantu ibunya memasak di rumah. Ya, untuk apa sih hal seperti itu sih? Ya, mengapa sih berpikir komputasional itu penting? Ya, kenapa? Tadi jawabannya sebetulnya sudah ada dalam video.
agar semua yang kalian lakukan itu lebih efektif, lebih efisien, semuanya berjalan dengan cepat dan teratur. Kalian bayangkan kalau misalkan kalian mau masak, ya mau masak, nggak usah banyak-banyak, satu menu saja. Misalnya masak sayur misalnya. Tapi kalian misalnya lupa pancinya ada di mana. Ternyata gasnya habis. Ternyata airnya belum diambil atau diisi. Segala sesuatunya akan menjadi berantakan. Bisa masak nggak? Bisa masak nggak? Nggak bisa. Nah, itu juga yang akan terjadi di dalam komputer sebenarnya. Karena sebetulnya komputer yang menciptakan siapa? Siapa yang menciptakan komputer? Manusia. Kalian berpikir selama ini komputer lebih pintar dari manusia, begitu kan? Tapi sebenarnya salah. Justru yang lebih pintar adalah manusia, karena manusia yang menciptakan Pak. Tapi kok kalau di handphone kita bisa nanya segala macam, Pak. Benar. Di handphone kalian, di laptop kalian, di komputer kalian bisa bertanya apa saja. Dengan ChatGPT, dengan Cici ya, dengan apa lagi? Meta di WhatsApp, ya. Dan selain sebagainya, sekarang sudah banyak yang namanya kecerdasan artifisial. Kalian salah kalau sebenarnya itu yang pintar daripada kalian. Bukan. Itu diambil dari yang namanya algoritma atau data-data yang sudah terkumpul dalam database komputer di sana, di luar negeri sana. Mereka tinggal ambil. Yang membedakan hanya kecepatan. Ada yang bisa ngambilnya cepat, ada yang ngambilnya lama. Makanya nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang kenapa sih komputer bisa ngambil lebih cepat. Mengapa sih komputer bisa mengumpulkan data segitu banyak? Ya, nanti kita akan belajar. Nah, nanti kalian diskusikan mengapa berpikir komputasional itu penting. Ya, nanti kita akan bahas sama-sama. Oke, ini berpikir komputasional adalah kemampuan menyusun solusi. Solusi itu apa? Pemecahan masalah. Kalian mau masak, apa dulu yang harus disiapin? Masak sayur, apa yang perlu disiapin? Ya. Kalau ada satu bahan yang kurang aja, bisa nggak kita masak sayur? Bisa. Ada satu alat aja yang nggak ada. Bisa nggak kita masak sayur? Nggak bisa. Sekalipun bisa, mungkin rasanya akan tidak enak, atau mungkin cara masaknya juga akan lebih repot karena alatnya yang digunakan tidak sesuai. Seperti ini. Cara logis masuk akal, logis itu masuk akal dan sistematis. Tahapan-tahapannya sudah kalian susun secara matang sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Otak kalian itu sama dengan komputer. Ya, seperti itu. Komputer juga punya otak seperti otak kalian. Tadi sudah. Nah, langkah-langkahnya itu ada 4. Apa saja yang pertama? Dekomposisi. Apa dekomposisi? Memecah masalah menjadi bagian-bagian yang kecil. Contohnya tadi di persiapan 17 Agustus. Contoh, Maher dijadikan sebagai ketua panitia 17-an. Kira-kira bisa nggak Maher menyiapkan dari awal sampai akhir, sampai lombanya seorang diri? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Maka dari itu Maher membuat apa? Bagian-bagian untuk membantu Maher bekerja. Ada yang seksi acara,
ada yang seksi perlengkapan, ada yang seksi konsumsi, supaya tugas mahir itu terbantu. Nah, di antara seksi-seksi itu nanti ada lagi kerjaan lagi yang lain. Nah, seksi itu nggak mungkin cuma satu orang, pasti ada banyak orang. Misalnya ada yang nyiapin botol, ada yang nyari botol, ada yang nyiapin pensil, ada yang nyiapin tali, misalnya ada yang nyiapin tambang, ya. Apalagi misalkan waktunya itu mepet, pasti kita memerlukan lebih banyak orang untuk membantu pekerjaan kita. Kemudian yang kedua, pengenalan pola. Artinya adalah mencari kesamaan dalam data dan informasi. Ya, kayak tadi itu cucian, kalian disuruh menjemur atau kalian disuruh memisahkan hasil setrikaan mamanya, ya, disuruh misahin baju untuk dimasukkan ke dalam lemari. Ada yang punya ayah, ada yang punya ibu, ada yang punya kakak, ada yang punya adik, iya kan? Pisahin dulu, mana punya ayah, mana punya ibu, mana punya sendiri, mana punya adik, punya. Ya. Polanya bagaimana? Pasti baju aja lebih besar. Punya ibu mungkin seperti apa, daster, ya kan? Punya adik yang lebih kecil, punya kakak yang lebih agak besar, tapi tidak sebesar punya ayah. Itulah pola-polanya. Pernah kan melakukan hal itu? Terutama yang perempuan, pernah nggak bantuin mamanya melipat baju atau membereskan hasil setrikaan? Pernah nggak? Pernah. Pasti pertama diajarin dulu kan sama ibunya kan atau mamanya kan? Ya. Kemudian abstraksi, mengabaikan detail tidak penting untuk tetap fokus. Misal nih, Pak Agus suruh kalian nyari apa ya kemarin ya, bagian-bagian rumah kebaya. Kan itu banyak bacaannya kan, bagian-bagian. Perlu nggak dibaca semua? Kalau kita abstraksi, nggak perlu dibaca semua. Kita hanya cari bacaan yang menunjukkan bagian-bagian dari rumah ke baya. Itu saja yang kita punya. Nggak perlu kita lihat yang lain. Artinya apa? Fokus mencari bacaan yang isinya tentang bagian-bagian dari rumah kebaya. Dan kemudian algoritma, langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Contoh, di sini siapa yang udah bisa masak mie rebus? Siapa? Sudah bisa semua. Kira-kira langkah pertama yang perlu disiapkan apa? Main air. Oke. Ya tentunya ada nggak mie-nya di rumah? Iya kan? Mie-nya ada nggak di rumah? Mau pakai telur, telurnya ada nggak di rumah? Mau pakai sayur, sawinya ada nggak di rumah? Artinya kalian harus menyiapkan apanya dulu? Bahan. Oke, betul. Setelah bahan siapkan apa lagi? Apa? Perlengkapan atau apa? Mama kalian habis masak, ternyata alatnya masih pada kotor, pancinya kotor. Anaknya harus ada dulu dong. Iya kan? Pancinya kita siapin dulu. Kalau memang masih kotor kita bersihkan dulu, baru kita siapkan. Gasnya ada nggak? Kompornya nyala nggak? Iya kan? Kalau berarti yang pertama tadi menyiapkan bahan, kemudian yang kedua alat, ya kan? Baru kita masak. Langkah-langkahnya. Apa? Masak airnya dulu. Ya kan?
Airnya dulu dimasak ke dalam panci misalnya. Kemudian tunggu sampai mendidih. Jangan dingin-dingin langsung dimasukin. Setelah airnya mendidih, ya. Setelah masukkan kok mie dulu. Nah, telur dulu. Kenapa? Ini berpikir komputasional. Kenapa yang dimasukkan telur dulu, bukan mie dulu? No, ayo. No. Tidak. Ayo apa? Bukan, hampir betul jawabannya Miko, hampir betul. Cuma kurang bukan kita gini. Karena waktu memasak telur lebih lama daripada memasak mie, ya kan? Nunggu nunggu telurnya matang tuh lebih lama daripada masak mie. Kalau cuma mie doang masukin nggak nyampe 2 menit udah matang. Tapi kalau telur lebih lama. Tapi kalau kalian masak mie dulu baru telur, mie-nya keburu apa? Keburu apa? Benyek, kalau bahasa Betawi gitu ya. Benyek, keburu hancur, terlalu matang ya. Enak kalau makan mie terlalu matang. Seperti itu kan? Jadi yang pertama dimasukin apa tadi? Habis telur? Kalau pakai sayuran berarti sayuran dulu. Karena waktu masak sayur juga lebih lama daripada masak mie. Kemudian baru mie. Terus? Di mana naruh bumbunya? Nah, biar tidak terlalu banyak kuah atau biar bumbunya tidak terlalu terasa hambar, bumbunya lebih enak kalau misalkan kita taruh di mangkok semua bumbu, ya kan? Baru setelah selesai sudah matang semua, baru dimasukkan ke dalam mangkok atau setelah itu boleh ditambahkan bawang goreng, saus, baru siap kita makan. Itulah yang namanya algoritma. Ya kan? Jadi otak kita sama nggak dengan komputer? Sama. Yang membedakan apa? Kita cuma kadang-kadang males memaksimalkan otak kita. Ingat, tidak ada orang bodoh. Yang ada hanya orang rajin dan malas. Jadi kalau orang semuanya rajin, insya Allah nanti kedepannya akan berhasil. Oke. Nah, contoh yang gampang. Ya, ya kan? Cara membuat kopi. Ya, cara membuat kopi. Oke. Tadi ya, sebetulnya gampang cara membuat kopi, lebih gampang malah. Karena apa? Sekarang kopi sudah ada yang dalam kemasan saset. Atau kalian pernah nggak ngeliat video di YouTube orang membuat kopi dari mulai biji? Ya kan? Ada yang disangrai dulu, tahu disangrai? Kalau dimasak tanpa minyak, ya kan? Sangrai, kemudian habis matang kita digiling, ya, kemudian alatnya macam-macam. Oke, ini sudah baru dibagi kelompok menjadi 5 sesuai dengan kelompok belajar masing-masing. Ya. Baik, sekarang Pak Rudi di depan memberikan kalian sebuah kasus. Ya. Di Kota Bersih Sejahtera, sampah menjadi masalah besar. Sebetulnya bukan di Kota Bersih Sejahtera aja yang jadi masalah besar sampah ya, tapi di kota kita juga sampah menjadi masalah yang besar. Tiap hari berapa truk kalian bisa lihat di jalanan, truk-truk membawa sampah, ya kan? Setiap hari sampah menumpuk di jalan, di taman, dan di sungai. Warga sudah berusaha membersihkan, tapi sampah tetap menumpuk karena tidak ada sistem yang baik. Wali kota
meminta bantuan kalian untuk mencari solusi. Apa solusi? Permecahan masalah. Tapi masalahnya terlalu besar untuk diselesaikan sekaligus. Kita harus menguraikannya menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Berarti apa? Kita harus memilih mana-mana dulu yang perlu diselesaikan atau dikerjakan. Pilih dulu mana yang mau kalian ambil atau yang mau kalian pilih sebagai masalah yang ingin diambil atau diselesaikan. Apakah mau di jalan dulu, apakah mau di taman dulu, atau apakah mau di sungai. Ya, itu udah merupakan suatu cara berpikir komputasional. Jangan yang terlalu luas dulu, semuanya mau diselesaikan, nggak bisa. Ya. Kemudian, itu contoh aja ya. Identifikasi masalahnya tadi ya, udah ada. Masalahnya apa saja, ya. Kemudian tadi tuh kita belajar mengenai dekomposisi, menguraikan masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil. Ya, sampai menjadi nanti masalah yang sangat detail atau yang terperinci sekali. Misal, kalau kita membersihkan sampah di taman, mungkin kita perlu lebih banyak menyiapkan tempat sampah. Ada yang sampah organik dan sampah non-organik, seperti itu. Kemudian, nanti tiap masalah besar cukup boleh tuliskan 4 ya. 3 boleh deh, nggak apa-apa. Kalau misalkan terlalu berat, ya 3 atau 4. Kemudian ada solusinya, pikirkan solusinya juga. Ya. Jadi kalian milih masalah besarnya beberapa. Ya. Kemudian buat juga bagian masalah kecilnya beberapa. Kemudian pilih salah satu saja mana yang mau dicarikan solusi. Ya. Nah, nanti terakhir kita ada refleksi. Nah, di sini Pak Rudi sudah menyiapkan LKM, lembar kerja murid yang bisa kalian selesaikan secara berkelompok. Sudah Pak Rudi bagi ini menjadi 5 kelompok kan? Nah, setiap kelompok atau setiap anggota kelompok wajib mencurahkan pemikirannya untuk memecahkan masalah yang ada dalam LKM ini atau lembar kerja murid ini. Seperti itu? Paham? Paham tidak? Oke, ini baru dibagikan ya. Ayo. Mayat, itu, Ilham. Adit. Silakan, diselesaikan. Pak Rudi beri waktu 10 menit untuk menyelesaikan. Silakan dikerjakan. Ayo Diana. Ayo. Ayo silakan. Jangan bercanda aja dia. Tulis nama kelompoknya ya. Ya, boleh. Nah, iya seperti itu. Ya, kemudian dibuat menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Ya. Kemudian habis itu kalian cari solusinya. Ya. Masalah besarnya diambil dari sini, ya. Kamu pilih salah satu. Nanti habis itu diuraikan, ya. Tulis lagi di sebelah sini, ya. Ini kan masalah besarnya ada dalam bacaan, ya. Habis itu diuraikan. Diuraikan menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Nanti dari masalah yang lebih kecil itu ambil lagi satu, kemudian cari solusinya seperti apa, ya. Seperti itu.
Oke, selesai? Saya ya? Oke. Sekarang duduk semua, yang baik, yang tenang. Baru diminta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siapa? Ayu? Siap? Ayo, siap. Silakan Ayu ke depan. Boleh dipakai mic-nya, maaf. Ayo. Dari mana dulu, Pak? Dari ini. Dari dibaca dulu. Dibaca dulu. Apa saja masalah yang terjadi di Kota Bersih Sejahtera? Tuliskan pendapat kalian. Masalah 1, sampah menumpuk di jalan, taman, sungai. Masalah 2, kurangnya fasilitas kebersihan di tempat umum. Masalah 3, tidak adanya petugas yang mengangkut sampah. Sekarang uraikan salah satu masalah menjadi bagian-bagian kecil. Contoh, jika masalah adalah sampah di taman, apa saja bagian kecil yang menyusunnya? Masalah besarnya, sampah menumpuk di taman. Bagian-bagian kecil masalah: 1. Tidak adanya petugas yang mengawasi kebersihan taman. Kurangnya tempat sampah. Tidak adanya petugas pengangkut sampah. Waktu pengambilan sampah yang tidak terjadwal dengan baik. Ketiga, solusi bertahap. Pilih salah satu bagian kecil dan pikirkan solusi sederhana. Bagian yang dipilih: tidak adanya petugas yang mengawasi kebersihan taman. Solusinya, bergotong royong untuk mengangkut sampah-sampah di taman, menugaskan beberapa petugas untuk mengawasi dan membersihkan taman, menambah tempat-tempat sampah di sekitar taman. Refleksi individu. Tuliskan pendapat kalian. Apa masalah penguraian masalah menjadi bagian kecil? 1. Memudahkan penyelesaian masalah. 2. Pemecahan masalah menjadi lebih efektif dan efisien. 3. Fokus terhadap masalah. Soal kedua, apakah kamu merasa lebih mudah menyelesaikan masalah dengan cara ini? Mengapa? Ya, karena dengan demikian kita dapat lebih fokus dalam pemecahan masalah. Ya, tepuk tangan buat kelompok. Ayo. Ya, terima kasih Ayu. Silakan Ayu ke mejanya. Baik. Itu hasil presentasi dari kelompok Ayu dan kawan-kawan. Sudah bagus ya. Jadi Ayu itu dari masalah besarnya yang ada di Kota Bersih Sejahtera itu, kelompok Ayu menguraikan masalah besarnya adalah masalah yang terjadi di jalan, kemudian taman, dan di sungai. Kemudian kelompok Ayu memilih untuk memecahkan masalah yang ada di taman. Ya, apa saja kira-kira permasalahannya? Mungkin kelompoknya Ayu berpikiran bahwa tidak ada petugas yang mengawasi kebersihan taman. Mungkin malah tidak ada petugas kebersihannya, gitu ya. Kemudian yang kedua, mungkin saja fasilitas kebersihan di taman itu kurang. Ya. Lalu ada lagi waktu pengambilan sampahnya itu tidak terjadwal dengan baik. Jadi sampah udah numpuk, tidak ada petugas yang ngangkut sampah, seperti itu. Nah, kemudian bagian solusi yang dipilih adalah kelompok Ayu dan kawan-kawan mengambil permasalahan kurangnya atau tidak adanya petugas yang mengawasi kebersihan taman. Solusinya adalah 1. Meminta masyarakat yang ada di sekitarnya untuk saling bergotong royong membersihkan sampah. Karena taman itu menjadi tanggung jawab bersama sebenarnya ya, bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan taman. Kemudian yang kedua, menambah fasilitas kebersihan seperti tong sampah, kemudian sapu, tempat serokan sampah dan sebagainya. Kemudian meminta untuk membuat jadwal secara rutin kapan waktu untuk pengambilan sampah supaya sampah itu tidak menumpuk. Nah,
refleksinya tadi, apa manfaat menguraikan masalah besar menjadi bagian kecil supaya permasalahan-permasalahan itu lebih gampang untuk diselesaikan. Kita fokus apa yang harus kita kerjakan pertama. Kalau sudah selesai permasalahan pertama, baru kita melangkah ke langkah selanjutnya. Seperti itu. Apakah kamu merasa lebih mudah menyelesaikan masalah dengan cara ini? Ya, tentunya. Ya. Kenapa? Kita bisa lebih fokus untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompoknya Ayu. Baik, tadi kita sudah dengarkan presentasi kelompok Ayu dan kawan-kawan. Nah, nanti pembelajaran berikutnya seperti ini ya. Minggu ini kita sudah belajar tentang pengenalan dekomposisi. Kemudian nanti berikutnya kita akan belajar lebih lanjut tentang pengenalan pola, kemudian abstraksi dan pengenalan algoritma. Oke? Ada 2 pertanyaan setelah kita melakukan pembelajaran hari ini. Apa manfaat berpikir secara komputasional? Dan apakah kalian merasa lebih mudah menyelesaikan masalah dengan cara ini? Dan mengapa? Kalian tuliskan alasannya nanti. Ya? Oke? Siap? Oke. Silakan kerjakan di buku tulis kalian. Nanti Pak Rudi minta 1 orang untuk membacakan. Tadi manfaatnya sudah Pak Rudi berikan sebetulnya ya, secara tersirat. Kalian tinggal tuliskan kembali. Dan pertanyaan berikutnya, apakah kalian merasa lebih mudah menyelesaikan masalah dengan cara ini? Ya, baik. Tadi kalian sudah menuliskan refleksi. Apakah apa manfaat berpikir secara komputasional? Tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya. Dari kelompok Ayu juga sudah, bahwa berpikir komputasional itu membuat kita menjadi lebih fokus, yang pertama. Kemudian pemecahan masalah menjadi lebih cepat dan efisien dan efektif. Karena kita nggak mikirin masalah yang macam-macam, kita fokus ke satu masalah beserta dengan solusinya. Kemudian dengan prosesnya seperti apa. Ya, jangan lupa proses. Proses itu penting. Jangan cuma melihat hasil, tapi kita juga harus melihat proses berjalannya pemecahan masalah tersebut. Baik, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah 4 landasan berpikir kritis itu ada 4 landasan berpikir itu antara lain adalah dekomposisi, ya, mengurai masalah, kemudian pengenalan pola, nanti kita akan belajar selanjutnya, kemudian abstraksi juga nanti di pertemuan ketiga, dan algoritmik atau algoritma. Dan berpikir komputasional itu penting untuk menjadikan manusia menjadi lebih mandiri dan kritis. Ingat, tapi kritisnya untuk hal-hal yang positif, bukan untuk hal-hal negatif. Ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang diberikan hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan kalian bisa mengambil pelajaran dari pembelajaran hari ini. Tepuk tangan buat kita semua. Baru diakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.